Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari materi yang sebelumnya yang sempat tidak terbahas karena kendala waktu. Jadi karena itu saya akan mengupload materi tambahan dan jadi UAS akan sampai materi ini. Jadi mohon disimak dengan baik. Untuk materi sekarang, itu kita akan membahas tentang perusahaan dengan dua macam barang atau produk dan biaya produksi gabungan. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada tentang satu perusahaan menghasilkan dua ya. Nah, kalau yang yang pembahasan sekarang, itu anggaplah satu perusahaan itu memproduksi lebih dari satu barang. Contohnya dua macam barang di sini. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk. Misalnya ada barang A dan barang B. Maka harga barang A diwakili oleh PA, price A, dan jumlah barang A, QA, kuantitas A. Dan untuk barang B, harga barang B, PB, price B, dan jumlah barang B, QB. Jadi perusahaan memiliki notasi-notasi ini. Ada PA, QA, PB, QB. Kemudian, kita bisa menghitung tentang revenue-nya. Revenue atau pendapatan yang diwakilkan oleh huruf R, ya ini pendapatan, revenue. Revenue itu adalah hasil perkalian dari price dikalikan kuantitas. Contohnya kita menjual 2 pulpen seharga 200. Berarti pendapatan kita adalah 2 pulpen kali 200. 400 itu pendapatan kita. Nah, sama seperti ini. Price dikali kuantitas. Mohon diingat, ditempel ya di dalam pikiran kalian. Revenue sama dengan price dikali kuantitas. Karena ini berbicara tentang barang A, maka revenue A itu adalah price A kali kuantitas A, atau merupakan fungsi dari QA. Kemudian, yang barang B juga sama, revenue B itu adalah hasil perkalian dari harga B dikali dengan kuantitas B. Maka ini dapat dinotasikan sebagai fungsi dari QB. Kemudian, jadi ini bisa ditotalkan ya, karena dia ada dalam satu perusahaan yang sama, otomatis penjualan A dan B itu pendapatannya masuk ke kantong perusahaan yang sama. Maka penerimaan totalnya adalah revenue barang A ditambah revenue barang B. Disebut dengan revenue total. Setelah menjelaskan tentang revenue, selanjutnya adalah tentang biayanya, yaitu cost, C, atau pengeluaran. Pengeluaran total itu berasal dari barang A dan juga barang B. Ya, fungsi dari QA dan QB. Mempengaruhi jumlah biaya. Setelah itu ada fungsi profit. Profit atau laba, ini rumusnya adalah revenue dikurangi biaya. Pendapatan dikurangi biaya. Kalau positif, hasilnya berarti itu adalah laba. Kalau misalnya revenue dikurangi cost, hasilnya negatif, berarti rugi. Oke, kemudian kembali ke sini, R min C. R-nya itu adalah revenue. Berarti fungsi QA plus fungsi QB di dalam kurung dikurangi fungsi biaya dari QA dan QB. Ya, jadi ini adalah fungsi penerimaan total, fungsi biaya, dan fungsi profit. Jadi ada 3. Selanjutnya, syarat profit maksimum. Jadi syarat perlunya untuk mencari profit maksimum adalah ketika laba diturunkan 1 kali. Jadi turunan pertama dari laba sama dengan 0, itu adalah syarat perlu untuk mendapatkan laba optimum. Ya. Nah, karena barangnya ada 2, A dan B, maka kita harus menurunkan 2 kali. Berarti si P ini
atau laba ini harus diturunkan terhadap QA dan QB. Berarti turunan yang pertama, do P per do QA. Sama dengan 0. Karena ini kan turunan ya. Ini adalah turunan pertama. Turunan pertama harus sama dengan 0. Sama juga dengan yang barang B. Do P per do QB. Sama dengan 0 juga. Ini adalah turunan yang pertama. Kemudian ada syarat cukup. Syarat cukup itu adalah ketika turunan kedua, baik itu QA maupun QB, itu kurang dari 0. Maka bisa dikatakan berada di titik yang maksimum. Ya, jadi ada dua hal. Kalau misalnya disuruh mencari syarat perlu dan syarat cukup, berarti harus mencari dua-duanya. Dua turunan, turunan pertama dan turunan kedua. Ini ada contohnya. Biaya total yang dikeluarkan suatu perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan B ditujukan oleh persamaan C sama dengan QA kuadrat tambah QB kuadrat tambah QA QB. Harga jual barang masing-masing per unit, harga jual, price, untuk barang A7, untuk barang B20. Hitunglah pada produksi berapa unit untuk masing-masing barang supaya profitnya maksimum, dan hitung besarnya profit maksimum tersebut. Ingat ya, rumus dari laba atau profit itu seperti ini adalah ketika revenue dikurangi dengan cost. Maka kita akan tahu kan profitnya berapa. Nah, untuk mencari R, itu adalah P dikali Q. Ya kan? Nah, tetapi di sini tidak ada fungsi R. Maka tidak seperti fungsi C yang sudah ada, fungsi R tidak ada. Sementara C-nya sudah ada. Maka kita harus mencari dulu fungsi R-nya. Cara mencari fungsi R itu adalah P dikalikan Q. Karena ada dua barang, maka kita akan menghitung revenue barang A dulu, yaitu price A dikali kuantitas A. Price A sudah diketahui 7, QA-nya tulis lagi. Kemudian untuk barang B atau revenue B, itu adalah price B dikali QB. Price B-nya 20, QB-nya tulis lagi. Nah, maka total revenue adalah R sama dengan RA ditambah RB. 7 QA tambah 20 QB. Nah, kita mendapatkan fungsi R. Selanjutnya, karena sudah diketahui ya, kita bisa langsung masuk ke rumus untuk mencari laba, yaitu R-C. R-nya tadi sudah diketahui ya, 7 QA tambah 20 QB. Dan C-nya ada di soal. QA kuadrat tambah 3 QB kuadrat tambah QA QB. Nah, ini kita buka dulu kurungnya supaya melihat apakah minus, apa positif. Ini minus ya, kalau dibuka ini minus ketemu plus juga minus. Dan sama QA QB. Ini adalah fungsi laba. Tapi yang ditanyakan adalah fungsi laba optimum ya. Oke. Agar laba maksimum, maka laba harus diturunkan satu kali ya. Turunan ke 1 dari laba sama dengan 0 itu adalah laba maksimum. Oke, karena kita sudah tahu labanya berapa, berarti tinggal diturunkan saja untuk turunan yang pertama. Nah, masalahnya ini ada QA dan ada QB. Berarti kita harus menurunkannya 2 kali ya. Yang pertama terhadap QA dulu. Berarti do P yang akan diturunkan kan P ya. Do P per do QA. Diturunkan P terhadap QA.
Nah, ini cari yang mengandung Ki-A saja, yaitu 7 Ki-A diturunkan Ki-A menjadi 7. Ini skip, tidak ada Ki-A-nya. Nah, ini ada min 2 Ki-A, ini tidak ada, nah ini ada. Habis ya Ki-A-nya, berarti sisa Ki-B saja. Ini adalah persamaan yang pertama. Dan yang kedua adalah turunan pertama terhadap Ki-B. Atau B juga nggak apa-apa ya, nggak usah pakai Ki. Berarti Do Pi per Do Ki B. Nah, yang ini turunan terhadap Ki B. Ini skip, tidak ada. Nah, ini 20 Ki B, berarti 20. Kemudian ini skip, ini 2 kali 3, min 6 Ki B. Dan yang ini Ki A Ki B, Ki B-nya habis. Berarti cuma sisa Ki A. Sama dengan, nah ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dua persamaan ini itu akan dieliminasi untuk mencari nilai Ki A dan Ki B. Ya, 7 min 2 Ki A min Ki B, persamaan yang pertama, 20 min Ki A min 6 Ki B. Nah, namanya eliminasi berarti kita harus mengalihkan dengan angka agar ada yang tereliminasi. Saya pilih kali 1 kali 2 supaya si Ki A-nya hilang. Oke, 7, ini berarti persamaan yang atas dikalikan 1, berarti tinggal ditulis aja ya. Dan yang kedua, sama dengan 0 ya. Kemudian, tapi sama dengan 0 nggak perlu di ini juga sih, karena tidak berpengaruh banget. Gini aja dulu. Nah, kemudian yang bawah dikalikan 2 semua. 20 kali 2, 40. Ini min 2 Ki A, dan ini min 12 Ki B. Nah, untuk notasi apakah harus minus apa plus? Kita lihat, kita kan membuang Ki A ya. Min 2 Ki A, min 2 Ki A. Min 2, min 2 harus sama dengan 0. Di sini notasinya harus apa? Positif apa negatif? Gitu. Kalau ini biar 0, berarti harus minus lagi ya. Jadi biar minus 2 tambah 2, biar gitu. Ini ada ya di zaman kalian SMA juga mungkin belajar. Oke, minus berarti 7 dikurangi 40 minus 33. Ini habis, min Ki B, min 12 Ki B. Nah, ini sama kasusnya berarti. 11 Ki B. Oke, nah ini baru deh sama dengan 0. Oke, kemudian yang tiga-tiganya saya pindahkan, maka Ki B sama dengan 33 dibagi 11 atau 3. Setelah mencari Ki B, kenapa makin miring ya? Sebentar. Ki B sama dengan 3. Nah, ini Ki B. Kemudian kita akan mencari Ki A. Mencari Ki A. Mencari Ki A itu pakai yang persamaan ini aja, yang dieliminasi. Yang ini atau yang ini. Saya pilih yang 7 aja. 7 min 2 Ki A min Ki B sama dengan 0. 7 min 2 Ki A, Ki B-nya 3. Sama dengan 0. 7 kurangi 3, 4 ya. 4 min 2 Ki A sama dengan 0. 2 Ki A-nya pindah, 4 sama dengan 2 Ki A. Maka Ki A sama dengan 4 dibagi 2. Ya, jadi Ki A-nya 2 dan Ki B-nya 3. Ini untuk soal hitunglah pada produksi berapa unit masing-masing barang supaya profitnya maksimum ini, masing-masing barang. Ki-nya 2, Ki A-nya 2, Ki B-nya 3. Soal lainnya adalah hitung berapa besarnya profit maksimum. Karena kita sudah tahu ya, nilai Ki berapa yang akan membuat laba maksimum, maka tinggal memasukkan
ke dalam fungsi laba. Ini yang belum diturunkan ya. Ada di slide sebelumnya, nanti kalian cek saja. Min 3QB kuadrat min QA QB. Nah, untuk QA dan QB-nya tinggal masukkan sesuai dengan yang tadi kita hitung. QA-nya 2, QB-nya 3, QA-nya 2, QB-nya 3, 2 kali 3. Nah, ini dihitung ya. Saya hitung kalau tidak ada kesalahan 37. Maka jumlah laba maksimum ini tidak ada apakah rupiah atau apa, tidak ada ya. Hanya seperti aja. Ini aja nggak apa-apa. Kemudian satu soal lagi. Ketahui rata-rata penerimaan dari produksi barang A dan B masing-masing average revenue 28 dan average revenue barang B 80. Biaya total untuk memproduksi dua barang adalah ini ya. Kemudian hitung masing-masing barang harus diproduksi agar profit maksimum dan berapakah besarnya profit maksimum tersebut. Ini sama ya, cuman beda sedikit. Yang diketahui itu average revenue dan juga fungsi biaya. Nah, pertanyaannya adalah profit minimum, sama seperti tadi. Profit itu adalah revenue dikurangi cost. Karena di sini tidak ada fungsi R, berarti kita harus mencarinya terlebih dahulu. R itu adalah dari average revenue per, bukan gini. Average itu kan rata-rata ya. Rata-rata dari jumlah pendapatan dibagi dengan jumlah Q. Ya kan, misalnya pendapatannya 100, jumlah barangnya 10, berarti 100 per 10. Nah, itu adalah average-nya, rata-rata pendapatannya. Jadi kalau mau mencari R ini, R total, cukup dengan mengalikan average-nya dikalikan dengan Q. Gitu. Nah, selanjutnya, apakah terlihat? Akan saya besarkan. Oh, langsung ini ya, nggak kelihatan. Nah, dia nggak mau. Oke, jadi karena tidak ada fungsi R, kita akan mencari fungsi R sendiri. Karena ada dua barang, berarti fungsi R-nya ada dua. Yang pertama, fungsi revenue untuk barang A, yaitu adalah average revenue A dikali kuantitas A. A-nya tadi 28 kalikan QA. Dan untuk yang total revenue barang B, average revenue B kalikan kuantitas B. Average-nya itu 80 QB. Udah gini. Kemudian ditotalkan, total R sama dengan RA ditambah RB, di mana RA 28 QA dan RB 80 QB. Maka ini adalah fungsi R. Nah, karena sudah ada fungsi R, C-nya sudah, maka kita bisa menghitung kegedean ini. Kita bisa menghitung laba. Profit. Tadi kan butuhnya R min C. R-nya sudah diketemukan. 28 QA ditambah 80 QB. Sekarang C-nya. C-nya lihat di soal. 4 QA kuadrat tambah 12 QB kuadrat tambah 4 QA QB. Nah, kita tulis di sini.
dikurangi 4QA kuadrat tambah 12QB kuadrat tambah 4QA QB. Apakah betul? 4, 12, 4. Oke. Sebentar ya, karena ini tidak rapi, nanti terpotong. QA, QB. Nah, oke. Buka kurung ya. 4QA kuadrat min 12QB min 4QA QB. Ini adalah fungsi laba. Tapi yang ditanya profit maksimum tadi ya. Profit maksimum itu ketika laba diturunkan 1 kali sama dengan 0. Karena ada 2 variabel QA dan QB, maka diturunkannya 2 kali. Turunan pertama dari A dulu, QA dulu. Berarti do Pi yang akan diturunkan ya, do Pi per do QA. Turunkan yang ada QA-nya saja. Yang ini 28, kemudian ini tidak ada skip. Nah, ini ada min 8 QA. Ini tidak ada, ini ada. Sebentar, ini agak sama dengan soal yang tadi ya. Min 4 QB. Nah, ini adalah turunan terhadap A. Sekarang turunan terhadap B. Turunan laba terhadap barang B. Do Pi per do QB. Turunkan ini terhadap QB. 28 QA skip. Nah, ini 80. Kemudian ini min 4 QA skip. 12 QB. Nah, itu bisa 24 QB dan 4 QA. Oke, ini persamaan yang kedua. Oh, saya lupa ya, tadi tidak pakai persamaan. Saya baru sadar, ini kayaknya soalnya sama. Beda? Oh, beda-beda. Saya kok merasanya agak mirip. Oke, setelah mendapatkan persamaan ke-1 dan kedua, maka kita akan lakukan eliminasi. Oke, tulis dulu 28 min 8 QA min 4 QB, dan yang B 80 min 4 QA min 24 QB. Ini saya balikin ya, supaya sejajar QA dengan QA, QB dengan QB. Nah, ini akan saya kalikan 1, ini kalikan 2, supaya si QA-nya menghilang. 28 dikurangi 8 QA min 4 QB. Dan yang bawah dikalikan 2 semua, 160 dikurangi 8 QA min 48 QB. Nah, ini dikurangi ya, supaya min 8, min 8. Yang tadi sudah saya bahas ya. 28 dikurangi 160 minus 132. Ini habis, kemudian min 4 QB, min 48 QB. Jadi positif 144 QB. 44 QB sama dengan 132. QB sama dengan 132 dibagi 44. 3. Ini QB. Nah, kemudian kita akan mencari QA. QA itu bisa dicari melalui persamaan yang tadi dieliminasi ya. Saya ambil yang 28. 28 min 8 ya. Min 8 QA min 4 QB sama dengan 0. 28 min 8 QA, QB-nya sudah diketahui tadi 3 ya. 28 min 8 QA min 12 sama dengan 0. 28 dikurangi 12, 16. 8 QA-nya saya seberangkan.
menjadi positif 8 Qi A. Maka Qi A sama dengan 16 dibagi 8. 2. Nah, diketahui ya, Qi A-nya 2, Qi B-nya 3. Sama kayak tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung laba maksimumnya berapa. Berarti masukkan laba, persamaan laba yang belum diturunkan sama sekali. Oh, ini kayaknya nggak akan cukup ya. Sebentar. Lebih baik ke samping saja. Di slide baru aja ya. P sama dengan 28 Qi A tambah 80 Qi B min 4 Qi A kuadrat min 12 Qi B kuadrat min 4 Qi A Qi B. Nah, ini Qi A-nya sudah diketahui 2, kemudian Qi B-nya 3, kurangi 4, Qi A-nya 2 kuadrat, min 12, Qi B-nya 3 kuadrat, min 4 kali 3 kali 2. Ini 56, ini 240, 2 kuadrat kali 4, 16, 3 kuadrat 9 kali 12, 108 kurangi 24. Ini 148. Maka laba maksimum sebesar 148. Oke, cukup sampai di sini saja materinya. Silahkan dipelajari, karena insya Allah akan membantu kalian saat nanti UAS. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen di GC di bawah uploadan link video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.